News mendadak bersama The Prams. Adik-adik, kesempatan ini bertemu kembali dengan The Prams ya. Akan membahas materi fisika kelas 12 SMA. Dan ini adalah bab 1 semester 1 ya, Dek ya. Dan di sini kita di part 2 tentang listrik dinamis ini fokus kepada pembahasan soal. Adapun part 1 kemarin kita fokus kepada pendalaman konsep ya. Begitu, jadi memang kita pilih begitu. Ini nanti ada 10 tipe soal berbeda pada listrik dinamis yang akan kita selesaikan gitu ya. Tetap semangat adik-adik. Oke, kita mulai. Nomor 1, perhatian. Kawat dengan hambatan R direntangkan secara beraturan sehingga panjangnya menjadi 2 kali semula. Besar perubahan hambatan adalah berapa? Ya. Adik, soal ini sepertinya sederhana tapi teramat sangat menjebak. Terutama pada kata-kata direntangkan. Ini banyak yang gagal paham. Kemudian juga tidak boleh diabaikan adalah perubahan hambatan, gitu ya. Nah, detailnya gini, adik. Jadi, misalnya ini kita ilustrasikan kawatnya seperti ini, gitu, adik ya. Kawat mula-mula ini, panjangnya misal L1. Kemudian secara beraturan direntangkan sehingga panjangnya menjadi 2 kali. Nah, panjangnya berarti menjadi lebih panjang. Adik-adik, kawatnya yaitu ketika direntangkan tentu luas penampangnya akan mengecil. Kalau panjangnya bertambah, ini sudah secara otomatis, itu harus terfikirkan adik. Berarti disinilah L2, yaitu berapa? 2 kali L1. Ya. Kemudian nanti perubahan hambatan adalah delta R. Ada deltanya, hati-hati ya. Oke. Nah, adik-adik, mari kita berpikir. Kita misalkan ya, ini kondisi 1, ini kondisi 2. Berarti luasnya adalah A1. Di sini ada luas A2. Tentu saja A1 dan A2 itu berbeda ya, Dik ya. Yang sama apanya 1 dan 2 itu? Tentu saja volumenya. V1 sama dengan V2 gitu kan ya. Ini nanti kalau kita lanjutkan untuk bisa tahu hubungan antara A1 dan A2. Volume tabung kan luas alas kali tingginya L. 1 sini apa Dek? A2 kali L2. Betul Adik ya? Mari kita lanjut, berarti A1 kali L1 biarkan. Sama dengan A2 kali L2 yaitu 2 kali L1. Begitu. Adik-adik ada yang bisa kita coret? Tentu saja L1. Nah, gitu ya. Maka kita dapatkan bahwa A1 itu sama dengan 2A2. Betul ya? Nah, ini harus kita dapatkan dulu dan data ini nyaris tersembunyi di balik kata-kata apa? Direntangkan. Maka harus hati-hati ya. Setelah itu tentu saja kita bandingkan R-nya, kita bandingkan hambatannya ya. Mari R1 dibandingkan dengan R2. Kalau kemarin RA RA sama dengan rho L. Berarti kalau R itu rumusnya apa? Maka rho L per A. Gitu adik ya. Rho L per A. Begitu. Yang atas adalah indeks 1, yang bawah adalah 2 gitu. Adik-adik, yang sama tentu kita coret dulu biar lebih sederhana ya. Apa yang sama? Tentu rho-nya, karena jenis kawatnya kan tidak berubah. Maka kita tinggal punya itu L1 per A1 ya, gitu adik ya. Berarti apa ini? L1 per A1, nah kali dibalik, kali A2. A2 dibagi dengan L2. Begitu, ini ya. Selanjutnya yang ada kita pakai L1 biarkan aja deh, L1. A2 kayaknya juga biarkan aja A2. Nah, A1-nya pakai ini adik. Diganti apa itu? 2 kali A2 gitu ya. Dan L2-nya pakai ini, Dek. Apa itu? 2 kali L1. Nah, gitu. Sehingga sampai di sini sudah jodoh untuk dicoret tadi L1 dengan L1.
A2 dengan A2. Begitu. Adik-adik, sehingga perbandingan R1 dan R2 ternyata 1:4 ya. Ketika ini kita kalikan silang, berarti R2 kali 1, tentu saja R2, dia adalah 4 kali R1. Padahal R1-nya itu diketahui oleh soal yaitu R ya. Berarti R2 adalah 4R ya. Oke ya. Ketika adik-adik tidak berpikir ini ya tentang menyamakan volume, menganggap hanya sama, jelas langsung terjebak salah yang pertama. Kemudian masih ada lagi jawaban 4R itu ada. Tapi tentu saja ini jawaban yang salah. Mengapa? Yang ditanya bukan R2 Dek, tapi perubahan hambatan. Nah, gila ya, jebakan soal ini bertubi-tubi ya, sehingga adik harus cermat ya. Kembali berarti delta R ya, itu tentu saja apa? R2 itu dikurangi dengan R1 tadi. 4R dikurangi dengan R. Jawabannya apa? 3R. Lah, ini baru jawaban yang smart dari The Prams ya. Tidak terjebak oleh jebakan apapun. Itu baru cerdas, itu baru cermat ya, sehingga bukan hanya merasa benar tapi memang benar-benar benar ya. Itu yang adik harus warisi dalam mengerjakan soal ya. Oke, gitu adik ya, tahu ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan di soal yang nomor 2. Oke, nomor 2 perhatian adik, 2 baterai dengan GGL dan hambatan dalam berbeda ya, dihubungkan seri. Keduanya dihubungkan seri dengan hambatan luar sehingga mengalir arus sebesar 4 ampere gitu adik. Nah, sampai situ coba kita ilustrasikan dulu. Ini kondisi awal ya, 2 baterai berarti gini. Oke, GGL nya beda, E1, hambatan dalam juga beda ya. Kemudian di sini GGL 2, R-nya 2. Lalu dihubungkan dengan hambatan luar yaitu R, itu misalnya ya. Ketika ini adik, ternyata arus yang mengalir adalah 4 ampere gitu ya. Oke, kemudian mulai yang hitam. Mari perhatian. Jika polaritas salah satu baterai dibalik, besar kuat arus menjadi 2 ampere. Lihat polaritasnya adik ya. Ini plus, ini min, ini plus, ini min. Lah salah satu dibalik. Perhatian. Ini yang hitam, ini yang dibalik. Berarti plus min. Tadi plus min, sekarang plus min plus. Nah, ini salah satu dibalik. Gitu adik. Ya. Kemudian dihubungkan dengan hambatan luar sama ya. Ternyata arusnya berubah menjadi berapa? 2 ampere. Tahu adik ya? Pertanyaannya adalah besar perbandingan GGL kedua baterai. Jadi nanti GGL 1 dibanding GGL 2 itu nilainya berapa ya gitu. Oke. Oke, adik-adik, tentu saja dasar konsepnya jelas ya, bahwa GGL itu I kali R besar tambah R kecil gitu ya. Nah, tentu saja untuk yang pertama ini di sini ya, perhatian. Dari rumus E sama dengan I kurung apa? R besar ditambah R kecil. Berarti di sini kalau plus min ini kan secara berurutan, maka GGL-nya kita tambah E1 ditambah E2 gitu ya. I-nya adalah 4 kali, R besar tidak tahu, R kecilnya karena seri juga ditambah dek. R kecil 1 ditambah R kecil 2. Dari 1 kita dapatkan persamaan seperti ini. Begitu adik. Kemudian berikutnya, dari gambar 2 kira-kira kita dapatkannya persamaan apa? Karena ini plus min plus ya adik ya. Tadi berurutan kita jumlah, berarti di sini adalah dikurangi. Bedanya itu ya, polaritas salah satu baterai dibalik. Nanti sama dengan I-nya menjadi 2 kali R besarnya tetap plus tentu R kecilnya tidak berubah gitu ya. Ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Kemudian nanti yang ditanyakan perbandingan, bukan nilainya. Kalau nilai tentu butuh banyak nilai variabel yang lain. Tapi kalau perbandingan itu kan tidak butuh itu ya. Dan pastinya adik-adik ada variabel yang sama. Ini kan.
Daripada nyoret nanti, mending nyoret sekarang, karena ini hanya perbandingan. Sehingga kalau kita sejajarkan adik-adik, maka E1 min E2 sama dengan berapa ini? 2. Ini persamaan 2. Bukankah ini gampang saja? Ya, kita eliminasi, boleh tambah ya. Berarti yang ini hilang, apa? 2E1 adalah 6. Ketemu E1-nya 3. Ya, begitu. Berarti E2-nya berapa? Tentu 4 dikurangi E1. Ternyata adalah 1. Ya. Akhirnya berapa perbandingannya? Tentu saja 3 dibanding 1. 3 banding 1 itu berapa, Dek? Ya 3, ya. Ditulis 3,0 boleh enggak? Tentu saja sangat boleh. Lah mengapa nulis gini? Karena jawaban yang disediakan memang itu. Gila bener. Ngerti Adik ya? Seperti itu. Ini perlu digarisbawahi bahwa kita bicara perbandingan, bukan nilai ya. Sebenarnya nilainya bukan 3, Dek, bukan ya, tapi masih 3 kali entah apa gitu. Ini juga gitu. Tetapi pengalinya ini sama, sehingga dalam perbandingan itu tentu kita coret gitu ya. Oke. Atau cara cerdas berpikirnya secara cepat ya. Sebenarnya sederhana saja Adik ya. Dengan konsep the pram ya, berpikir secara cerdas Adik. Kita lihat saja. Dibalik otomatis kan gini. Sama aja angka berapa dan berapa. Kalau dijumlah hasilnya 4, kalau dikurangi hasilnya 2. Gimana? Angka berapa dan berapa, kalau dijumlah itu 4, kalau dikurangi itu 2. Ya gimana kalau bukan angka 3 dan 1? Iya kan? Ternyata angkanya itu 3 dan 1. 3 dan 1. Ketika suruh bandingkan, tentu 3 banding 1. Berapa? 3,0. Gila. Itu saja ya. Oke, kita dapatkan sebuah trik yang sangat cepat. Baik. Kemudian Adik ke nomor 3. Mari perhatian semuanya, nomor 3. Adik-adik, agar bolam listrik 25 volt 100 watt bekerja dengan layak, ada kata layak di sini Adik. Ketika dihubungkan dengan sumber DC 125 volt diperlukan hambatan listrik berapa? Jadi ini yang ditanyakan hambatan listrik itu adalah hambatan listrik tambahannya itu berapa, begitu. Oke ya, adik-adik kita melangkah yuk ya. Di situ ada kata-kata bekerja dengan layak. Nah, tentu adik harus tahu suatu alat listrik bisa bekerja dengan layak itu kira-kira syaratnya apa. Nah, ini yang kamu harus tahu. Yang harus sama adalah arusnya. Arus dalam alat listrik itu dalam hal ini adalah dalam lampu, gitu ya. Itu harus sama dengan arus yang mengalir di rangkaian listrik. Gitu. Nah, syarat ini harus dipegang erat-erat, nggak boleh ditinggalkan. Ini akan bekerja dengan layak, atau dengan kata lain akan bekerja secara ideal, begitu. Karena alat listrik tentu tetap bisa bekerja meski tidak ideal, ya. Tetapi kalau ideal syaratnya harus itu. Nah, maka sekarang serangkaian rumus kita harus ingat. Ini miliknya lampu ya Dek ya. Ini bolamnya. Volt berarti V, watt berarti P. Ya, betul Dek ya. Nah, kita mau nyari I. Ya, masih ingat ya? VI P. Nah, gitu ya. P itu V kali I. Kemarin kan gitu. Berarti I itu apa? Tentu P dibagi V. Ini lampu, ini lampu. Nanti harus sama dengan arus di rangkaian. Ya. Kalau arus di rangkaian, Adik kemarin kita punya rumus apa? Bahwa Vir ya dari hukum Ohm 1 gitu ya. Maka I itu adalah V dibagi dengan R. R dalam rangkaian berarti R total Adik ya. Sementara V-nya sudah ada. Ini ya. V-nya adalah V rangkaian itu. Nah, Adik-adik, mari kita lanjut. Kalau angka-angka ini kita hitung lanjut ya. Daya lampu berapa Adik? Ini ya, dia adalah 100 watt. Set tegangan lampu dia adalah 25. Jadi ya. Oke, kemudian tegangan dalam rangkaian adalah 125 dibagi
dengan R total. Biar gini dulu ya. Adik-adik, kayaknya cantik banget ini angkanya. Betul ya? Coret apa? Tentu saja ini. Berapa ini? 4. Sehingga kita bisa tulis 4 sama dengan 125 dibagi R total. Satu langkah lagi berarti R totalnya adalah 125 dibagi 4 ya. 100 bagi 4 adalah 25. 25 bagi 4 6,25. Berarti berapa, Dek? 31,25 ohm. Ini R total rangkaian itu ya. Sementara itu adik-adik tentu harus sadar bahwa R total rangkaian itu kita sudah punya hambatan lampu ya, sudah punya hambatan lampu. Kita bisa hitung dulu R lampu. Dari miliknya lampu kan P dan V. Ingat lagi ya, rumus bahwa P itu bisa V kuadrat per R. Ingat ya, Dek ya. Maka R itu apa? V kuadrat per P. Ini lampu ya. Kita ambil angkanya, Adik. V kuadrat, V lampu kuadrat 25 kuadrat dibagi daya adalah 100. Jadi ini 625 bagi 100 berapa, Adik? 6,25 ohm. Ini hambatan lampunya sudah ada itu. Padahal hambatan totalnya 31,25. Kurang berapa, Adik? Maka tentu dari dua angka ini Adik ya, ini dengan ini, oke. Diperlukan R tambahan, Adik. Ya, dari 6,25 supaya menjadi 31,25 ya sudah. 31,25 itu dikurangi 6,25. Bulat banget tambahannya, Adik ya. Ternyata berapa? 25 ohm ya, gitu. Oke ya. Nah, ada seri, ada paralel. Coba hambatan yang nilai resultan hambatannya ditambah biasa. Itu rangkaiannya seri apa paralel? Tentu saja seri ya. Kenapa? Karena kalau paralel kan Adik pakainya seper ya, nggak ditambah biasa tapi pakai seper. Oke, selesai. 25 ohm seri. Jawabannya ada. Asiknya ya, fisika 12 SMA. Adik ngerti ya? Paham ya? Tentu saja. Oke, makin semangat dengan tipe soal yang lain ya. Masih menunggu di sini. Oke, Adik. Sekarang kita nomor 4. Perhatian soal nomor 4 ini. Ampere meter mempunyai hambatan 18 ohm. Berdaya ukur 10 miliampere. Agar daya ukur ampere meter menjadi 100 miliampere, harus dipasang hambatan berapa dan cara ngerangkainya gimana? Oke ya. Adik-adik, tentu masalah ini kita sudah berikan konsepnya ya di akhir part 1 kemarin, yaitu tentang cara memperbesar batas ukur. Nah, ini diperbesar dari berapa jadi berapa? Dari 10 miliampere menjadi 100 miliampere. Artinya apa? I maksimum sebelum dinaikkan itu hanya 10 miliampere, dan setelah dinaikkan namanya IU, I ukur, dia menjadi 100 miliampere gitu, Adik ya. Dan pastinya Adik ingat ya, dari sini ketemulah N-nya dulu. Apa tuh rumus N? IU dibagi IM ya. Adik-adik, berarti 100 miliampere dibagi 10. Jawabannya berapa, Adik? 10. Itu nilai N. Kemudian ampere meter mempunyai hambatan. Nah, itulah hambatan dalam ampere meter. Berapakah? Dia adalah 18 ohm ya. Oke. Nah, selanjutnya R ampere meter sudah ada. Nah, harus dipasang bagaimana? Ingat ya kemarin, Adik, kalau ampere meter supaya batas ukurnya naik, maka dia harus dipasang secara seri atau paralel? Paralel ya. Ampere meter itu gitu, Dek. Kalau voltmeter sebaliknya, yaitu seri. Maka kalau di ampere meter hambatan tambahan itu namanya RS, hambatan shunt gitu ya, Dek ya. Yang dirumuskan dengan RA dibagi dengan N-1 begitu. RA-nya jelas ada angka 18 ya. Kemudian N-nya adalah 10 dikurangi 1. 10 kurangi 1 berapa, Dik? Ya 9 lah ya. 18 bagi 9.
Wow, 2 ohm. 2 ohm gitu ya. Oke. Berarti sudah selesai. 2 ohm secara paralel itu saja. Masya Allah mudah sekali ya. Mana Dek? 2 ohm paralel. Jawabannya ada pada D. Begitu ya. Oke deh. Nah, kalau nanti voltmeter gimana? Paralelnya itu menjadi seri, RS-nya menjadi RM atau RD ya, hambatan muka atau hambatan depan, rumus baginya menjadi kali N-1 kali RV gitu ya kemarin di konsepnya. Siap aja deh. Oke baik, sampai di nomor 5 ya. Nomor 5, perhatian semuanya. Adik-adik ada rangkaian seperti ini. Jika ujung-ujung AD dihubungkan dengan beda potensial 30 volt. Jelas sekali, ini V-nya. Tentukan hambatan pengganti AD. Oke, ini A, ini D. Adik-adik, kalau bertemu dengan rangkaian seperti ini, justru kita mengerjakannya dari belakang, Dek. Berarti gini. Oh, gini ya, dari belakang. Ini seri apa paralel? Seri, ya, RS 1 kita namai. Langsung kita hitung ya, karena yang A itu hambatan pengganti. Kita kerjakan A. RS 1-nya dijumlah aja, R seri kan tambah ya, 4 tambah 6 tambah 2. Nah, gitu ya. Berapa ini? Tentu 12 ohm, itu R seri. Kemudian R seri 1 dengan 6 ohm ya. Tentu saja ini namanya rangkaian apa? Kalau dengan ini paralel, R penggantinya kita namai RP1. Berarti adik pakai seper RP1, seper RS1 yaitu 12 ditambah 1 per ini berapa Dek? 6. Oke ya, kita selesaikan. Samakan penyebut menjadi 12. 12 berarti 1 tambah 2 tentu saja 3. Satu langkah lagi kita temukan RP-nya. RP1 ya Dek ya, kita sesuaikan. Berapa Dek? Tentu dibalik ya, 12 bagi 3 dia adalah 4 ohm. Begitu ya. Kemudian secara total AD ya, tampak sekali di situ bahwa RAD tentu saja itu hanya rangkaian seri ya. Seri antara siapa? 6 ohm ini ya, ini. Kemudian dengan RP1 yaitu 4, lalu ditambah dengan yang di sini ada 5 ohm. Oh, asik banget ya. 6 tambah 4 10 tambah 5 15 ohm begitu ya. Kita sudah jawab ya untuk yang ditanyakan A. Oke. Lepas dari A, kita lanjutkan. Mari kita kerjakan yang B. Adik-adik. Kuat arus yang mengalir melalui hambatan 2 ohm. Nah, lihat. 2 ohm di sini letaknya dan inilah yang ditanyakan. Berarti arus yang di sini. Kita tahu Adik, ini arus total. Oke. Terpecah ini kan cabang ya, menjadi I1, yang ke sini kita namai menjadi I2. Jadi ada I, ada I1, ada I2. Begitu. Nah, tentu kita harus cari I total dulu. Ya, sederhana kan? Ya, V dibagi R aja, RAD. Ya, V-nya diketahui 30, RAD-nya 15. Berapa Dik? 30 bagi 15? Tentu saja 2 ampere. Ya, ini I total gitu adik. Nah, I total ini menurut hukum Kirchhoff 1 dia nanti I1 ditambah dengan I2 ya. Jadi ketika ditambah itu jawabannya 2 ampere. Nah, cara memecahnya kita pakai konsep ya, secara konseptual adik biar tahu. Dengan perbandingannya adik, I1 banding I2. I adalah V per R. Lihat sini. Artinya I dan R berbanding apa? Terbalik. Sehingga 1 per hambatan yang dilewati I1, lihat sepanjang ini. Berarti RS1. Berapa RS1? Nilainya adalah 12. Gitu loh Dek. Dibanding dengan 1 per I yang dilewati oleh R yang dilewati I2. Inilah I2 melewati hambatan berapa? 6 ohm. Kita tulis di sini. Gitu adik ya. Oke. Nah, kali berapa supaya bulat? Tentu kali 12. Maka kita punya ya 1/12 kali 12 1 dibanding 1/6 kali 12 2. Nah, gitu. Adik-adik, kita sudah dapatkan perbandingannya kok ya. I1 banding I2 itu 1 banding 2.
Nah, arus yang melewati 2 ohm itu ternyata adalah I1. Cara nyarinya gimana? Pembanding I1 adalah 1, berarti 1 dibanding, ini dijumlah 1 tambah 2, pembandingnya itu dijumlah semua, kali arus total. Arus totalnya tadi 2 ampere gitu adik ya. Maka jadinya adalah ini 2 per 3 ampere. Oke, selesai ya. Jadi inilah I1, yaitu arus yang melewati hambatan 2 ohm ya. Nah, adik-adik tidak ditanyakan ya, tapi kita rekreasi fisika. Misalnya adik mencari I2, bagaimana? Tentu lihat aja pembandingnya berapa adik? 2 per dijumlah 1 tambah 2, 3 kali berapa? Kali arus total yaitu 2 ampere. Berarti jawabannya berapa? 4 per 3 ampere gitu ya. Gini cara memecah arus. Nah, untuk ngecek kita benar atau salah, cek gitu ya adik ya. Cek gue, tuh keren kan ya. Coba aja dijumlah, I1 ditambah I2. Kalau benar, dijumlah harus 2 ampere. Kalau nggak 2 ampere berarti salah. Kita cek deh ya. Ternyata I1 2 per 3, sini berapa adik? 4 per 3. Adik, 6 per 3 berapa adik? 2. Yeay, alhamdulillah kita termasuk golongan orang-orang yang benar gitu ya, karena sudah kita cek ya. Gitu ya, ini refreshing fisika aja. Kalau yang ditanyakan berhenti di sini, begitu adik ya. Ternyata The Prams menjawab melebihi apa yang ditanyakan. Oke, menjawab semua impian dong ya. Oke adik, kita lanjut di nomor 6. Baru separuh ya adik ya, karena soal kita ada 10, tapi asik loh ya. Dengan 10 soal yang The Prams berikan dan tipenya berbeda-beda, maka harapannya adik akan mengenal sebagian besar tipe soal dari listrik dinamik. Oke, tetap semangat. Adik perhatian nomor 6. Yang ditanyakan ya, ada rangkaian seperti itu. Wow, keren ya. Berapa daya listrik pada R3? R3 di mana adik? Di tengah ini ya. Berarti nanti ada arus. Ternyata ini sebuah cabang. Aduh, berarti nyari arus ya di cabang, dan situ ada 2 kotak, berarti nanti 2 loop ya dek ya. Baik kalau gitu, pertama tentukan arusnya dulu, kita tentukan, kita namai misal I1, misal I2, dan I ini adalah I3 gitu ya. Nah berarti kita karena pada R3 yang harus kita cari adalah I3 ini, begitu ya. Kalau aslinya dengan hukum Kirchhoff 1, adik dapat 1 persamaan. Kemudian Kirchhoff 2 pada loop 1 dapat persamaan 2. Hukum Kirchhoff 2 pada loop 2 dapat persamaan 3. 3 persamaan dibereskan, baru akan ketemu nilai baik I3, I1 maupun I2. Nah, yang akan The Prams sampaikan secara detail di video ya yang lain, yang nanti linknya akan kita tunjukkan ya. Adik bisa menyimak detailnya. Nah ini dengan cara cepatnya, cara The Prams ya, untuk mencari I3 secara cepat. Jadi ini metode The Prams TP gitu ya, secara cepat adik. I3 itu dicari bagaimana? Nah caranya gini aja, perhatian semua. R yang ada di sini di jalur ini, R-nya kita tulis. Berarti tambah aja 0,2 tambah 0,3 ya kan, ada hambatan dalam, tambah aja berarti berapa? 0,5. 0,5 itu berapa dek? Setengah. Oke, sudah kita tulis. Kemudian R yang di sini 1,5 ya, kita buat pecahan biar enak ya, 3 per 2 ohm. Oke, kita tulis. Terus yang di jalur ini berapa ya? Ini kita namai R3 ya, dan di sini semuanya kita namai R2 gitu. Tambah aja, ini ada setengah, ada 0,25, setengah tambah 1/4 berarti berapa dek? 3 per 4 ohm. Inilah hambatan-hambatan yang ada. Ini saya namai R1 yang sudah ditambah, ini R2, ini R3. Kalau sudah, kita gunakan cara cepat kita ya, seperti orang marah dek. Jadi begini, set, wow, ngapain The Pram ini ya, kayak orang marah. Sini ambillah E-nya, berarti adalah E1. Sini ambillah R-nya, berarti R2 yang sudah kita jumlah.
Kemudian kita tambah, marahnya kita teruskan. Set, gitu. Nah, ambil E-nya, berarti E2 kali R yang di sini. Dia adalah R1, gitu adik. Adik-adik, di bawah adalah kompilasi dari R1, R2, dan R3. Kompilasi, jadi R1, R2 ditambah R1 kali R3, ya, yang belum, berarti R2 kali R3. Sudah, itu saja cara cepat de Brams. Ya, menyilang, gitu ya. Oke, kita cari dulu ya, kita masukkan angka-angkanya secara benar yuk. Jangan sampai salah. E1 berapa, Dek? 8 volt gitu ya. R2 sudah kita cari tadi, Adik, yaitu 3/4 gitu ya. Ditambah E2. Berapa E2? 6 volt. Kali R1 sudah kita hitung, yaitu setengah gitu ya. Oke. Perhatian, Adik, untuk kompilasi biar gampang ya. R1-nya berapa ya? Setengah. R2-nya berapa, Dek? 3/4. R3-nya berapa, Dek? 3/2. Nah, sekarang ini mari kita kompilasi ya. R1 R2 berarti setengah kali 3/4 gitu, Adik ya. Ditambah R1 R3 setengah kali 3/2. Ditambah R2 R3 3/4 kali 3/2 gitu ya. Oke, Adik. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan yuk. Jadi ini coret dulu, set 2 kali 3 tentu saja 6, ditambah coret 3, 6 tambah 3. Wow, gampang banget ya. Oke, ternyata di sini 2 kali 4 8, ini 4 8. Berarti kita jadikan penyebutnya berapa, Dek? 8 aja ya, Dek ya, asik kayaknya. Berarti ini tetap 3 ditambah, karena ini 4 berarti kali 2, 3 kali 2 6, ditambah ini 8, 3 kali 3 9. Oke. Adik-adik, ini adalah 9 dibagi berapa ini ya? 9 tambah 9 18/8, tentu bisa naik ya, begitu. Oke, Adik, coret ini adalah 2, 8 bagi 2 berapa? 4 ampere. Wow, keren, bulat banget, luar biasa. Wow, sungguh memukau ya. Mestinya membentuk 3 persamaan itu sudah rumit, menyelesaikannya juga akan bulat ya, rumit bin bulat. Biasanya adik-adik jarang ketemu kan kayak gini. Nah, ini hanya dengan langkah ini langsung ketemu. Tapi yang ditanyakan adalah daya. Ya enggak masalah toh ya, Dek ya. Karena kita tahu yang namanya daya sudah ada arus, kan tinggal apa, Dek? I kuadrat kali R gitu, Adik ya. Ya, sehingga ini I3 R3 selesai. 4 kuadrat kali hambatan R3-nya berapa? 1,5, 3/2 gitu ya. Berarti 16 kali 3/2. Wah, susah ini ngitungnya. Enggak lah ya, ini coret 8 ya. Kali 3 adalah 24 watt. Keren, selesai. Jangan-jangan ada 24 watt. Ah, adalah deh ya. The Brams gitu loh ya. Oke. Gimana langkah ini? Ya, ketika adik dituntut harus cepat, dibatasi waktu, satu soal hanya 2 menit sampai 3 menit, gimana mau menyelesaikan 3 persamaan ya, membentuknya aja belum sampai, jadi kan hampir mustahil. Maka cara de Brams ini adalah sebuah alternatif solusi wajib ya, yang adik harus tahu supaya tetap unggul dan menang dalam pertempuran apapun, begitu adik ya. Oke. 2 halaman berlalu, berarti tinggal 1 halaman berisikan 4 soal lagi. Masih semangat, Adik ya? Iya, ini kan belajarnya dari rumah ya, Adik boleh sambil ngopi, boleh sambil apa lagi ya. Pokoknya apalah teman, yang penting tetap konsentrasi gitu ya. Adik, kita lanjutkan 7, perhatian. Nomor 7, 3 resistor, masing-masing 3, 4, dan 6. Dihubungkan paralel, lalu kedua ujungnya dihubungkan dengan baterai yang GGL-nya 8 volt. Hambatan dalamnya itu tegangan cepitnya berapa? Ya, ilustrasinya gimana tadi? 3 hambatan di paralel. Biar makin jelas ya, kita ilustrasikan. Ini paralel. Kemudian dihubungkan dengan baterai. Oke, ini dengan sebuah baterai. Gini ya, Dik ya. Oke. Nah, 8 volt, GGL adalah E ya. Terus ini hambatan dalam berarti R. Ini tentu R1, ini R2, dan ini adalah R3 begitu.
Ya adik ya, nanti tegangan jepit ditanya. Nah, langkah pertama karena ini paralel adik, berarti kamu pakainya seper RP. 1/R1 yaitu 3 tambah 1/4, oke ya, ditambah 1/6 ya, gitu adik. 3, 4, 6. Ayo KPK-nya berapa? Jelas 12 ya dek ya. Bagi 3 4, bagi 4 3, bagi 6 2 ya. Jadi satu langkah lagi ketemulah RP ya. Berapa ini? Dia adalah 12 dibagi berapa dek? 4 tambah 3 7 tambah 2 9 ya. Kecilkan yuk, bagi 3 4/3 ohm gitu ya. RP-nya sudah kita temukan gitu. Nah, setelah itu V tegangan jepit itu kan IR. Ya, Dek ya. Maka kita harus cari I-nya dulu. Adik masih ingat ya kalau ada GGL kayak gitu. Tadi sudah ya rumusnya I kurung R besar tambah R kecil. Tentu ini paralel, gitu Dek. Bahwa GGL-nya adalah 8, I-nya memang mau kita cari, RP sudah kita cari tadi. Berapa Dek? 4/3 ditambah R kecilnya 2/3 gitu ya. Maka inilah I-nya. Yang atas 8 dibagi penjumlahan ini. 4 tambah 2, 6 bagi 3, 2. Wow, keren amat ya. 4 ampere. Ketemu I-nya. Tinggal satu langkah lagi adik, yaitu mencari apa? Tentu kita akan mencari tegangan jepitnya, yaitu I kali R paralel itu. I-nya 4 ampere, tadi R paralelnya berapa dek? 4/3 gitu ya. Berapa 4 kali 4? Tentu saja 16 bagi 3. Wow, berapa ini angka? 15 bagi 3 adalah 5/3, berarti 0,33 dan seterusnya. Volt, selesai. Wow, keren. Jangan-jangan ada 5,33. Di sini adik kita sudah ditunggu ya oleh jawaban yang benar ya. Gitu. Oke. Baik, nomor 8. Ya, tetap semangat. Lampu pijar 100 watt, 120 volt. Dinyalakan 24 jam. Ingat ya, watt itu daya, volt itu ya V tegangan. Ini daya lampu, V lampu ya. 24 jam berarti waktu. Oke. Pada tegangan 60 volt. Ya, ini juga tegangan tapi tegangan sumber namanya. Ya, menggunakan energi listrik berapa? Ini penting kata-kata menggunakan ya. Nah, energi listrik W itu rumusnya kan P kali T. Kemarin The Prams bilang biar ingat ya secara mendatar WPT, wanita penuh tato. Gitu adik ya, supaya nggak kebalik ya. Karena ini yang digunakan berarti dayanya daya yang digunakan. Itu tidak lain adalah daya disipasi. Nah, maka pada sisi lain adik harus tahu bagaimana cara mencari daya disipasi. Ya, caranya gini adik, adalah perbandingan antara tegangan sumber dengan V-nya alat, dalam hal ini adalah lampu, kurung kuadrat kali daya pada alat, yaitu lampu. Ini rumus mencari daya disipasi, daya yang digunakan oleh suatu alat pada rangkaian listrik, gitu ya. Maka kita lihat angka-angkanya berapa adik. V sumbernya adalah ini ya, 60. V lampunya adalah 120 kurung kuadrat kali daya lampu. Berapa daya lampunya? Dia adalah 100 gitu ya. Kayaknya asik banget ya ini. Kenapa? Ini 1, ini 2. Setengah kuadrat 1/4 kali 100. Wow, keren. 25 watt. Ini daya disipasi ya. Harus cari dulu. Setelah itu baru kita kembali ke selera ya, mencari W. Selera apa? Yang jawab soal seleranya ya. Daya disipasinya adalah 25 watt, itu yang kita pakai. Kali T-nya, ini watt ya, biar nampak adik. T-nya 24 jam. Jam itu hawas, maka H. Karena jawabannya pengen KWH, maka saya tetap jam, gitu ya adik ya. Nah, 24 kali 25, ya berapa kalau bukan 600 ya. 600 WH adik, 600 watt hours ya. Supaya kilo berarti bagi 1000, jadinya berapa? 0,6 KWH. Wow, super gampang ya, mudah banget, tidak ada apa-apanya ya. Oke, kenapa? Karena konsepnya adik sudah mengerti di part 1 kemarin.
Kemudian soalnya dikenalkan dengan cara bahasnya The Pram yang tentu saja asik, gokil ya, menyenangkan ya. Tampaknya fisika jadi mudah ya. Oke. Adik-adik, nomor 9 yuk. Wow, apa ini 9? Hitung energi listrik rangkaian di atas selama setengah jam. Wah, gitu ya. Energi listrik selama setengah jam. Oh iya, bentar, kayaknya ada yang perlu dilengkapi ini. Datanya belum lengkap, jadi itu sudah. Untuk nomor 9 itu saya lengkapi dulu, GGL-nya adalah 16 volt adik. Kemudian di situ juga ada hambatan dalam ya, adalah 0,5. Mestinya gitu tadi dalam nulis kelewatan ya gitu. 0,5 ohm gitu. Udah komplit ya? Sudah ya. Oke, adik-adik perhatian. Sekilas kita lihat rangkaian hambatan ini adalah jembatan Wheatstone, betul? Ya kan? Karena seri paralelnya ini tidak jelas dan ini adalah jembatan Wheatstone. Kemudian kita lihat bagaimana perkalian silangnya. Karena kan ada dua kemungkinan. Kalau perkalian silangnya sama berarti seimbang. Kalau berbeda berarti tidak seimbang. Nah ini sama gak? 10 kali 5, 50 ya. Ini 10 kali 5, 50. Karena perkalian silangnya sama, ternyata itu jembatan Wheatstone yang seimbang. Maka R yang di tengah diabaikan. Kalau R di tengah ini nggak ada, maka rangkaiannya akan menjadi set, begitu. Ini yang 10 ohm bagian atas, lalu ini yang 5 ohm, 5 ohm yang ini ya Dik ya. Kemudian dengan ini set, gitu. Nah, jadi sederhana sekali. Ini 10 ohmnya di sini, 5 ohmnya ada di sini, 2 ohmnya diabaikan, gitu. Betul Dik ya? Betul banget ya, gitu. Nanti ditanya energi listrik, berarti adik-adik harus cari R-nya. Kalau gitu, yang atas adalah seri ya. Maka yang atas ini adik akan mendapatkan R seri 1. Begitu pula yang bawah, R seri 2. Kebetulan angkanya sama, ditambah ya, 15, ini 15. Ini 15, ini juga 15. R totalnya atas dan bawah berarti paralel, seper RP. Seper 15 ditambah seper 15. Berapa adik? 2 per 15. Ketemulah RP. 15 bagi 2 berapa? 7,5 ohm. Wow, ketemu ya. Habis itu R-nya sudah, kita cari I-nya dong. Gimana tadi Dek? GGL dibagi R besar ditambah R kecil. Tentu R besar paralel ya, R totalnya. Adik, GGL-nya adalah 16. R besar paralelnya 7,5 ditambah R kecilnya 0,5. Wow, ternyata 16 bagi 8. Waduh, harus pakai kalkulator ini. Enggak lah Dek ya, masa kayak gini kalkulator ya. Kita sudah temu arusnya Dek ya. Nah, tinggal satu langkah lagi. Betul-betul yang ditanyakan di situ adalah energi listrik, berarti W. Banyak rumus ya, bisa VIT, I kuadrat RT dan seterusnya. Yang paling cocok dengan ini apa? Tentu I kuadrat R kali T. R-nya apa? R paralel tadi ya, R total. Ada semua Dek, ada 2 kuadrat ya, I-nya 2. R paralel tadi berapa Dek? 7,5, oke. Kemudian kali T adalah waktu, setengah jam. 1 jam 3.600, setengah jam berarti 1.800. Gitu aja ini ya. 2 kuadrat adalah 4 kali 7,5, tentu saja 30 dikalikan 1.800. Asik banget ya. Masa nggak ngerti Dek? 3 kali 18, 54 ya Dek ya. Tinggal nambah 0, 0-nya 3, 1, 2, 3 ya. Ini satuannya joule. Keren. 54.000 joule di sini jawabannya. Jelas tidak ada rumitnya ya. Kenapa? Kita menguasai konsep ya dan terbiasa latihan dengan triks dan tips yang jitu. Oke, tinggal ada satu soal Adik ya, menanti kita nomor 10. Oke. Mari bagaimana dengan nomor 10? Perhatian baik-baik. Adik-adik, keluarga menyewa PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Ya, tentu ini dayanya PLN, tegangannya PLN, gitu ya. Untuk penerangan menggunakan lampu. Nah, ini miliknya lampu, berarti ini adalah dayanya
lampu, ini adalah tegangannya lampu. PLN merah, lampu biru deh ya. Jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang ya. Bagaimana ini mencarinya? Adik, kalau kita ingin mencari banyak lampu maksimum, sebenarnya nggak harus lampu, pokoknya alat ukur ya, alat listrik ya, alat listrik apapun. Maka ya, kita hanya membandingkan hambatannya adik. R-nya PLN itu ya mampu dibagi menjadi berapa alat. Makanya di sini ya R alat di bawah. Dalam soal ini alatnya berupa lampu. Gitu loh Dek ya. Kalau melihat data ya, ini P dan V ya. Rujukan kita ke rumus apa? Tentu ke rumus hambatan ya. P itu V kuadrat per R. Ini rumus dasar yang kita pakai. Berarti R itu apa Dek? V kuadrat per P. V kuadrat per P, betul ya? Sama ini juga gitu, V kuadrat per P. Bedanya ini miliknya PLN gitu adik, yang bawah miliknya siapa? Lampu gitu ya. Ya, angkanya jangan sampai keliru. Semuanya ikuti, perhatikan baik-baik. V kuadrat VPLN berapa? Ya, VPLN-nya adalah, sebentar adik, sepertinya ada yang terbalik ini ya. Ini VPLN-nya justru yang ini ya. Ya, kayaknya kita terbalik mulai dari rumusnya. Sorry adik ya. Jadi ini enggak jadi. Kebalik. Jadi dibalik semuanya. Dibalik semuanya adik ya. Mari. Berarti yang di atas itu V-nya siapa? Dia adalah V-nya lampu, begitu ya. Yang di bawah miliknya PLN. Begitu pula ini. Ini miliknya lampu dan di sini milik dari PLN gitu ya. Oke, karena kebalik tentu saja berbeda dan itu salah ya. Loh kok The Pram bisa salah? Iya, The Pram juga manusia. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, namanya tetap The Prams. Loh kok gitu? Enggak apa-apa. Oke, berarti yang kita pakai V lampu dikuadratkan 220 kali 220 dibagi P. P-nya lampu adalah 100. Gitu adik ya. Kemudian yang bawah V-nya PLN ya, 110 kuadrat, 110 kali 110, lalu adik bagi dengan 500 watt ya, 500 gitu. Oke, kayaknya asik banget ini angkanya. Kita lanjutkan ngitungnya di bawah aja adik ya. Bahwa ini dulu kita tulis 220 dibagi 100. Lalu kali tadi dibalik. Berarti apa? 500 dibagi 110 kali 110. Itu aja adik ya. Ada yang bisa dicoret? Ada, banyak lah ya. Set, ini nolnya hilang. 220 110 tentu 2. 220 110 tentu 2. Wow, langsung selesai. 2 kali 2 4 kali 5 berapa kalau bukan 20? 20 apa adik? 20 lampu saudara-saudara. Iya, jawabannya ada di sini. Kelar deh. Oke, 10 nomor telah kita jelaskan secara sangat jelas, rinci ya. Dan ini sudah mayoritas variasi soal pada listrik dinamis ya Dek ya. Adapun yang saya tinggalkan seperti menggunakan loop ganda secara detail konsepnya ada di video tersendiri ya, dan adik bisa klik linknya ya di kolom komentar saya yang paling awal, begitu adik ya. Oke, tetap semangat ya, semakin menyukai fisika bersama The Prams ya. Ya, Genius Mendadak bersama The Prams.